Well, if China does that, China's going to have big problems. Okay? Saat perundingan AS dan Iran di Pakistan mentok dan buntu tanpa hasil, satu fakta mulai terkuak bahwa Cina terkonfirmasi kirim senjata ke Iran lewat negara lain supaya asal-usulnya tersamarkan, sedangkan Rusia ngalirkan bantuan senjata lewat Laut Kaspia. Laporan CNN dan Reuters jelas banget, Beijing kirim Manpads Man-Portable Air Defense Systems, yaitu semacam bazooka yang dibawa di atas bahu dan bisa luncurkan rudal. Tahukah Anda, bazooka Manpads ini adalah senjata yang selama konflik kemarin sudah bikin jet-jet AS dan Israel pontang-panting. Senjata ini dahsyatnya minta ampun. Satu orang prajurit IRGC berdiri di bukit, angkat bahu, tembakkan rudal pakai bazooka Manpads ke arah jet F-35 atau F-15 yang sombong terbang dekat wilayah Iran. Rudalnya ngejar panas mesin pesawat, tak peduli decoy flare yang dilepas pilot. Dan sekarang, saat genjatan senjata rapuh, Iran lagi isi ulang gudang amunisinya, dan Cina datang sebagai sahabat setia yang emang jago main kucing-kucingan. Bahkan, Xi Jinping tidak cuma kirim Manpads. Laporan intelijen juga sebut bahwa negeri tirai bambu ini suplai komponen teknologi, bahan bakar roket seperti sodium perchlorate dalam jumlah tontonan, serta dukungan satelit dan intelijen yang bikin pertahanan Iran makin solid. Cina tidak kirim senjata dari pelabuhan Shanghai atau Beijing. Tidak. Cina pilih jalur negara lain, yaitu lewat Pakistan, Turkmenistan, bahkan lewat rute darat, Tajikistan, yang mustahil diintai oleh drone mata-mata Amerika. Artinya, kapal atau truk dari negara-negara netral inilah yang bawa barang, tapi isinya rudal dan persenjataan dari pabrik Cina. Setiap unit bazooka Manpads yang dikirim, bobotnya ringan, murah, dan bisa nembak jatuh helikopter Apache AS yang lagi sok jago. Sodium perchlorate yang dikirim juga bukan main. Puluhan ton bahan bakar roket solid ini langsung masuk pabrik rudal Iran di bawah tanah, bikin produksi rudal Fateh 313 dan Zolfaghar makin gila-gilaan. Satelit Beidou Cina juga kasih data real-time ke Tehran, menggantikan GPS Amerika yang gampang di-jamming. Pedasnya lagi, media barat yang biasanya anti-Iran terpaksa ngaku fakta ini. CNN, Reuters, The Wall Street Journal, The Hill, semuanya laporan. Trump saja sampai bereaksi, ngamuk di depan reporter saat meninggalkan Gedung Putih. If China does that, China is gonna have big problems, okay? Katanya dengan nada galak, yang artinya kalau China melakukan itu, China bakal punya masalah besar. Dia bahkan naik level di wawancara Fox News. Saya dengar laporan soal China kasih Iran rudal bahu, rudal anti pesawat. Kalau ketahuan mereka lakukan itu, mereka kena tarif 50%, yang jumlahnya sangat besar. Itu tarif yang sangat besar. Lantas, bagaimana dengan Rusia? Laut Kaspia yang selama ini jadi koridor rahasia Kremlin, sekarang makin ramai sama pengiriman senjata ke Iran. The Wall Street Journal ngaku sendiri, meski Israel sempat serang pelabuhan Bandar Anzali Maret lalu buat potong jalur itu, aliran senjata dari Rusia tetap mengalir deras. Israel kira bom di Anzali bisa matiin suplai? Salah besar. Kapal-kapal kargo Rusia masih ngumpul di pelabuhan Iran, bawa kontainer penuh. Isinya, sama seperti Cina, Rusia juga kirim Manpads Verba. Apa sih Manpads Verba yang dikirim Rusia ini? Buat lo yang awam, nama lengkapnya adalah Verba 9K333, adalah bazooka portabel generasi keempat buatan Rusia yang lebih ganas dari pendahulunya, Igla S. Beratnya cuma 17,25 kg, tapi rudalnya bisa ngejar target dengan kecepatan Mach 1,5. Yang paling keren, pencari panasnya pakai 3 sensor sekaligus, yaitu ultraviolet, near infrared, dan mid infrared. Artinya, Manpads Verba ini tahan banget sama flare decoy, chaff, dan jamming elektronik. Prajurit Iran tinggal bidik, tekan pelatuk, rudal langsung ngejar jet Amerika. Rusia kirim ini dalam jumlah besar lewat Laut Kaspia yang pedalaman, aman dari kapal perang AS di Teluk Persia. Paman Putin tak perlu kirim pasukan darat. Cukup buka keran Caspian Sea Route, dan Iran langsung dapat suplai tanpa henti. Soal bantuan Rusia ini, Trump cuma bisa ngomong setengah hati di depan kamera. Saya pikir Putin mungkin membantu mereka hanya sedikit. Trump tahu Laut Kaspia lagi ramai kapal Rusia bawa Verba Manpads, komponen drone Shahed, rudal anti kapal Bastion P, dan sistem EW Krasuka 4, tapi pura-pura bilang nggak ngaruh. Padahal kapal-kapal Astrakhan ke Amirabad dan Anzali masih berbondong-bondong tiap minggu, meski Israel sudah nekat bom Bandar Anzali.
Dan reaksi Trump ini justru bukti paling nyata betapa paniknya Washington. Dia menggonggong, ancam tarif 50% yang staggering, ancam big problems. Bahkan sempat ngamuk di Truth Social soal blokade Hormuz dan a whole civilization will die tonight kalau Iran gak nurut. Tapi realitanya, Cina cuek bebek. Xi Jinping gak gentar sedikit pun diancam sanksi. Kontainer Manpads HN5 lewat Pakistan dan Turkmenistan tetap masuk, satelit Beidou tetap kasih data akurat ke IRGC, dan sodium perklorat tontonan tetap bikin pabrik rudal Iran di bawah tanah kerja overtime. Pertanyaannya, kenapa Cina dan Rusia lakukan ini? Mengapa Cina dan Rusia membantu Iran? Untuk menjawabnya, mari kita mulai dengan memahami posisi Iran terlebih dahulu. Iran adalah negara berdaulat yang tidak pernah menjajah bangsa lain, tidak pernah menggulingkan pemerintahan asing, dan tidak pernah membangun pangkalan militer di luar wilayahnya untuk mengancam tetangga. Namun, Iran terus-menerus menjadi target sanksi ekonomi yang kejam, pembunuhan terhadap para ilmuwannya, dan ancaman militer yang tidak pernah berhenti. Dalam konteks inilah, bantuan dari Cina dan Rusia merupakan solidaritas antar bangsa yang menghormati prinsip dasar hukum internasional, yaitu hak setiap negara untuk mempertahankan diri. Seperti yang pernah ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Cina menentang sanksi sepihak yang melanggar piagam PBB. Setiap negara berhak mengembangkan kerjasama pertahanan yang sah demi menjaga keamanan nasionalnya. Artinya, Cina tidak akan diam menyaksikan satu negara dihukum hanya karena menolak tunduk pada kehendak Washington. Dan ketika media barat seperti CNN atau Reuters melaporkan pengiriman Manpads dari Cina ke Iran dengan nada seolah-olah ini adalah pelanggaran, mereka sendiri lupa bahwa Amerika Serikat sendiri adalah eksportir senjata terbesar di dunia yang secara rutin memasok miliaran dolar persenjataan ke rezim Israel di Timur Tengah yang terus-menerus melanggar resolusi PBB terkait pendudukan Palestina. Di mana protes media barat ketika F-35 buatan Amerika digunakan untuk membombardir kamp pengungsi di Gaza, di mana kecaman mereka ketika rudal Hellfire ditembakkan dari drone Amerika ke wilayah sipil di Yaman. Tidak ada, karena narasi yang dibangun bukan tentang keadilan, tetapi tentang siapa yang boleh menggunakan kekerasan atas nama kepentingan nasional. Dalam dunia yang carut-marut seperti ini, dukungan Cina dan Rusia terhadap Iran justru menjadi penyeimbang moral bahwa kekuatan militer tidak boleh menjadi hak eksklusif satu negara saja dan bahwa negara-negara timur berhak menentukan jalur pertahanan mereka sendiri tanpa diintimidasi dari pihak manapun. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat telah menggunakan dominasi dolar, kontrol atas sistem keuangan SWIFT, dan hegemoni militer untuk memaksakan kehendaknya kepada negara-negara lain. Dan Cina, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, memahami betul bahwa ketergantungan pada sistem yang dipimpin Amerika sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kemitraan dengan Iran adalah langkah yang logis untuk melakukan transaksi dalam mata uang yuan dan jaringan logistik yang tidak bergantung pada jalur yang dikontrol Angkatan Laut Amerika. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ekonom Tiongkok dalam forum tertutup, kami tidak ingin menggantikan hegemoni Amerika dengan hegemoni Cina. Kami ingin dunia di mana tidak ada satu negara pun yang bisa memveto nasib bangsa lain. Sekarang, mari kita beralih ke Rusia. Bagi Moskow, dukungan terhadap Iran adalah perjuangan melawan sanksi Barat. Setelah invasi Ukraina pada 2022, Rusia menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Namun, alih-alih menyerah, Rusia justru mempererat kemitraan dengan negara-negara yang juga menolak tunduk pada hegemoni barat seperti Cina, Iran, Korea Utara, dan banyak timur lainnya. Dalam konteks ini, pengiriman Manpads Verba, komponen drone, atau sistem perang elektronik ke Iran melalui Laut Kaspia adalah pernyataan politik bahwa sanksi Barat tidak efektif, bahwa isolasi diplomatik tidak bekerja, dan bahwa dunia tidak lagi dapat dikendalikan oleh Washington semata. Seperti yang ditegaskan oleh Vladimir Putin dalam pidatonya di forum internasional, era dunia unipolar telah berakhir. Masa depan adalah multipolar, dan Rusia akan berdiri bersama mereka yang memperjuangkan kedaulatan dan keadilan. Lantas, bagaimana dengan Amerika Serikat dan Israel?
Mengapa mereka begitu keras menentang kerjasama antara Cina, Rusia, dan Iran? Jawabannya sederhana, karena mereka takut kehilangan kendali. Selama puluhan tahun, Washington dan Tel Aviv telah menikmati kebebasan untuk bertindak seenak jidatnya di Timur Tengah. Mereka bisa menjatuhkan bom, membunuh komandan, melakukan sabotase, dan melakukan genosida di Palestina. Namun, kini situasi mulai berubah. Drone Israel yang dikirim untuk mengintai fasilitas nuklir Iran bisa digagalkan oleh bazooka Manpads buatan Cina. Kapal perang Amerika yang berpatroli di Teluk Persia kini harus waspada terhadap rudal anti kapal yang didukung teknologi Rusia. Pada akhirnya, apa yang dapat kita harapkan ke depan? Apakah ketegangan ini akan mereda atau justru akan semakin meningkat? Jika Amerika dan Israel terus melakukan pengeboman dan menjatuhkan sanksi, maka perang akan terus berlanjut. Namun, jika Washington dan Tel Aviv bersedia mengakui realitas bahwa dunia telah berubah, bahwa hegemoni unipolar telah berakhir, maka masih ada harapan untuk perdamaian. Tapi syaratnya jelas. Amerika harus berhenti menganggap dirinya sebagai superpower yang bisa bertindak seenak jidatnya. Israel harus menghentikan pendudukan dan pelanggaran terhadap hak-hak Palestina. Dan Barat harus menerima bahwa negara-negara seperti Cina, Rusia, dan Iran berhak mengejar kepentingan nasional mereka tanpa adanya diintimidasi. Ketika Amerika disebut sebagai penjaga perdamaian, tanyakan, perdamaian untuk siapa? Dan ketika Cina atau Rusia dikritik karena mendukung Iran, tanyakan, apakah kritik yang sama juga ditujukan kepada Amerika yang memasok senjata ke rezim otoriter Israel? А тот, кто потеряет человечность, кто потерял Situasi di medan perang Ukraina digambarkan semakin suram oleh sejumlah analis militer, salah satunya adalah mantan perwira angkatan bersenjata Swedia, Mikael Valtersson, yang menyoroti besarnya kekalahan yang mustahil lagi untuk disembunyikan oleh negara-negara NATO. Suatu kekalahan yang terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Valtersson mengeluarkan analisis yang penuh kekhawatiran, yang menurutnya justru mengorbankan 20.000 nyawa prajurit Ukraina tanpa harapan. 20.000 prajurit itu, kata Valtersson, hanya memiliki dua pilihan, dan kedua-duanya sama-sama mengerikan. Pertama, mati dengan sia-sia, dengan tubuh yang hancur oleh artileri demi mempertahankan sepetak lumpur yang sudah tandus. Atau kedua, berbalik, kabur, dan lari hanya untuk dihujani peluru dari belakang. Kebijakan mereka telah menjebak hingga 20.000 tentara Ukraina dalam posisi yang sangat genting. Mereka dihadapkan pada dua pilihan buruk: tersingkir karena mempertahankan posisi yang tidak ada harapan, atau menderita kerugian besar selama penarikan pasukan yang sangat sulit. Dalam kedua kasus tersebut, Ukraina akan kehilangan unit militer yang tak ternilai. Valtersson kemudian mengungkapkan bahwa kekhawatiran terbesar dari pemerintah di Kiev adalah dampak politik dahsyat yang akan ditimbulkan jika terjadi penyerahan diri massal atau mundurnya pasukan dalam skala besar. Hal terakhir yang diinginkan Kiev adalah ribuan tentara menyerah. Itu akan menjadi bencana besar. Untuk mencegah narasi ini menyebar, Kiev terus membantah melakukan pengepungan sambil melarang jurnalis mengunjungi wilayah tersebut. Wartawan seperti itu hanya akan mengungkap kebohongan Kiev tentang situasi ini dan menghancurkan kredibilitas Ukraina. Eko dari kekhawatiran Valtersson juga datang dari sisi seberang, dari seorang veteran intelijen militer Rusia bernama Rustem Klupov. Mereka tidak bisa lagi keluar. Meskipun koridor tidak sepenuhnya tertutup, mereka sebenarnya terjebak. Mereka diblokir oleh tembakan medium range dan drone. Klupov kemudian memaparkan bahwa menyerah adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa. Dan jika mereka menyerah, pasukan Rusia akan dialihkan ke wilayah strategis seperti Zaporozhye, sementara unit lainnya bergerak lebih dalam ke utara menuju tonjolan Dobropolye. Dari sana, laju ofensif bisa dilanjutkan dari selatan menuju wilayah metropolitan Slaviansk-Kramatorsk, pusat pertahanan penting Ukraina di Donbas.
Skenario serupa juga mengintai di sektor Kupiansk, di mana terobosan Rusia akan membuka jalan langsung menuju Kharkov, yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Lalu, mengapa Zelensky tidak mengeluarkan perintah untuk mundur atau menyerah demi menyelamatkan nyawa pasukannya? Menurut Rustem Klupov, jawabannya terletak pada tekanan dari kekuatan Barat. Ini menguntungkan kepentingan Amerika dan Prancis jika Rusia dan Ukraina saling berperang sekeras dan sesering mungkin. Zelensky mengikuti arahan mereka. Itulah sebabnya dia tidak mungkin memberikan perintah untuk menyerah. Demikian menurut sang pakar Rustem Klupov. Narasi ini semakin menguat dengan kesimpulan yang tegas bahwa Barat tak akan biarkan Zelensky selamatkan pasukan Ukraina yang terjebak. Ini menunjukkan bahwa Ukraina hanya menjadi kelinci percobaan untuk menguji daya tahan dan kemampuan sebenarnya dari militer Rusia. Sementara para pemain utamanya berada jauh dari dahsyatnya ledakan dan kepedihan di medan perang. Para prajurit bertahan di parit-parit yang beku atau berlumpur, bukan sebagai pahlawan yang sedang menanti giliran untuk kemenangan gemilang, tetapi sebagai tumbal dalam sebuah permainan. Dunia luar mungkin hanya melihat pin-pin di peta yang bergerak lambat, tetapi di lapangan yang terjadi adalah drama kemanusiaan yang menghancurkan jiwa. Tekanan psikologis yang dihadapi setiap prajurit di kantong-kantong pengepungan itu hampir tak terbayangkan. Terjepit antara perintah dari atasan dan insting untuk bertahan hidup. Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, bahkan Zaporizhzhia dan Kharkiv mungkin akan segera jatuh. Lanjut Walterson, menyimpulkan bahwa situasi tersebut menandai keruntuhan terakhir Ukraina di Krasnoarmeysk dan Kupiansk. Pengakuan resmi dari Panglima tertinggi Ukraina sendiri, Oleksandr Syrskyi, menjadi bukti nyata betapa timpangnya kekuatan antara kedua belah pihak. Syrskyi mengakui bahwa pasukan Rusia memiliki keunggulan 3 kali lipat dalam hal personel dan peralatan. Keunggulan ini bahkan bisa mencapai 4 hingga 6 kali lipat dibandingkan dengan pasukan Ukraina. Musuh memiliki keunggulan 3 kali lipat dalam hal pasukan dan sarana. Dan di area-area konsentrasi utama, pasukan mereka 4 hingga 6 kali lipat lebih banyak daripada kita. Di tengah tekanan militer yang meningkat, Ukraina justru menghadapi krisis pendanaan. The Economist melaporkan bahwa Ukraina diperkirakan akan kehabisan uang pada akhir Februari tahun 2026 mendatang. Ini diperparah dengan keputusan Donald Trump yang memotong dukungan finansial Amerika untuk Ukraina, serta makin memudarnya harapan akan gencatan senjata. Data dari Kiel Institute for the World Economy, Ukraine Support Tracker, mengkonfirmasi tren yang mengkhawatirkan ini, bahwa bantuan militer kepada Ukraina mengalami penurunan tajam pada Juli dan Agustus. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha mengkonfirmasi bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah darat 9M729 dalam pertempuran. Rudal inilah yang sebelumnya memicu Amerika Serikat di bawah Trump untuk menarik diri dari perjanjian nuklir jarak menengah INF Treaty pada tahun 2019. Penggunaan rudal yang mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir ini ditambah dengan uji coba rudal nuklir Burevestnik dan torpedo Poseidon yang dilaporkan Rusia baru-baru ini mengirimkan sinyal yang mengganggu tidak hanya untuk Ukraina, tetapi juga untuk keamanan Eropa secara keseluruhan. Dua raksasa militer saling membidik. Di satu sisi ada Rusia yang sendirian dengan semua kekuatan militernya yang legendaris. Di sisi yang lain ada 32 negara NATO yang tidak ingin mengambil risiko perang secara langsung. Lalu, bagaimana cara menguji kekuatan sebenarnya dari sang beruang Rusia tanpa terkena cakarannya? Caranya adalah dengan menempatkan sebuah proksi, sebuah perisai hidup di garis depan. Dan proksi itu adalah Ukraina. Narasinya bukan lagi tentang menyelamatkan sebuah demokrasi, tapi tentang sebuah eksperimen besar-besaran yang memanfaatkan sebuah bangsa sebagai kelinci percobaannya. Aliran senjata canggih dari Barat ke Ukraina bukanlah bantuan kemanusiaan. Itu adalah pengiriman peralatan uji coba.
Setiap tank T-90 Rusia yang meledak oleh rudal Javelin, setiap drone Orlan yang ditembak jatuh, semua itu adalah data berharga. Data yang memberitahu Pentagon dan markas NATO persis seberapa tangguh senjata Rusia dan di mana titik lemahnya. François Hollande, mantan Presiden Prancis, dan Angela Merkel, mantan Kanselir Jerman, secara terang-terangan mengakui bahwa perjanjian Minsk 2014 pada dasarnya adalah tipuan. Tujuannya bukan untuk meraih perdamaian, tetapi untuk mengulur waktu. Waktu yang berharga itu digunakan NATO untuk secara masif melatih dan mempersenjatai tentara Ukraina. Ini pengakuan dari dalam jantung Eropa sendiri. Oleh karena itu, adalah sebuah kekeliruan untuk melihat konflik di Ukraina semata-mata sebagai perang bilateral antara Kiev dan Moskow. Ini adalah manifestasi dari pertarungan pengaruh di mana Ukraina berperan sebagai pihak yang dijadikan alat dalam percobaan untuk menguji ketahanan sebuah negara berkekuatan nuklir. Dukungan yang terus mengalir dari Barat, meski tampaknya untuk membela demokrasi dan kedaulatan, juga berfungsi untuk memastikan bahwa percobaan ini berlangsung cukup lama untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan jangka panjang, yaitu melemahkan pesaing, yang dalam hal ini adalah Rusia. Bayangkan Anda adalah seorang pemimpin negara. Dalam seminggu saja Anda sudah kehilangan 13 kota, 9.420 tentara Anda gugur di medan perang, pasukan musuh bergerak 300% lebih cepat, dan dunia perlahan-lahan tidak peduli lagi dengan nasib negara Anda. Inilah situasi di Ukraina. Garis depan baru saja mengalami keruntuhan tercepat sepanjang sejarah konflik ini. 13 kota, bukan pos terdepan, bukan desa kecil, tapi pusat-pusat yang sangat strategis. Lepas dari genggaman Kiev hanya dalam 7 hari. Angka kerugian manusia, hampir 10.000 tentara hilang dalam periode yang sama. Di Sumy, 4 kota direbut melalui serangan aktif dan terkoordinasi. Sementara itu di barat, guncangan datang dari Kharkov. 2 kota kunci jatuh ke tangan kelompok tempur Rusia dalam sebuah penetrasi yang oleh banyak analis disebut sebagai titik balik paling kritis dalam bulan-bulan terakhir. Tidak berhenti di situ. Di jantung kawasan industri timur, kelompok tempur Putin di Donetsk mengukir kemenangan di lokasi-lokasi bernilai strategis tinggi. Pendorong keruntuhan ini, 7 serangan masif yang diluncurkan Rusia dalam rentang waktu 7 hari yang sempit itu. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan menegaskan angkatan bersenjata Rusia melancarkan 5 serangan gabungan dan 2 serangan besar-besaran menggunakan senjata presisi dan drone tempur terhadap fasilitas industri militer Ukraina. Semua sasaran yang ditargetkan berhasil dihantam. Seluruh target militer yang ditetapkan oleh rezim Kiev berhasil diserang sesuai rencana. Selama sepekan, sistem pertahanan udara Rusia berhasil menjatuhkan 1 pesawat tempur MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina, 30 bom udara berpemandu JDAM, dan 16 roket dari sistem peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Rusia juga mengklaim berhasil menembak jatuh 1.439 drone bersayap tetap, termasuk 907 diantaranya yang beroperasi di luar zona operasi militer khusus. Kemajuan kilat di medan perang ini segera memicu gelombang peringatan dari Andrei Kartapolov, Kepala Komite Pertahanan Duma Negara, posisi yang memberinya akses pada intelijen militer paling rahasia. Peringatannya blak-blakan dan menggetarkan. Setiap hari penundaan solusi diplomatik, tegas Kartapolov, adalah hari di mana situasi memburuk tak terkendali bagi Ukraina. Ultimaturnya gamblang. Jika Zelensky terus menolak gencatan senjata, konsekuensinya akan berupa kehilangan permanen atas kota-kota besar yang selama ini dianggap relatif aman. Mereka akan ditinggalkan tanpa Zaporozhye, tanpa Dnepropetrovsk, tanpa Sumy, tanpa Kharkov, tanpa Odessa, dan tanpa Nikolaev, ujarnya dengan nada final. Kartapolov sengaja mengutip ekonom AS Jeffrey Sachs, sosok yang diakui kredibilitasnya di Barat, yang telah memprediksi nasib suram Odessa. Sachs, menurut Kartapolov,
hanya mengkonfirmasi apa yang telah Rusia peringatkan sejak awal. Penundaan bernegosiasi adalah bunuh diri geopolitik. Pesannya jelas, meja perundingan adalah satu-satunya jalan menghindari kehancuran total. Andrei Kartapolov mengatakan, terkait pernyataan Jeffrey Sachs soal Odessa, dia adalah sosok yang sangat berpengalaman dan memiliki wawasan luas yang mampu memprediksi berbagai peristiwa dengan cukup akurat. Tapi sejak awal kami sudah mengatakan setiap hari yang terlewat tanpa solusi diplomatik justru memperburuk posisi Ukraina. Situasi ini akan terus memburuk selama rezim Zelensky yang emosional itu terus bertingkah seperti anak manja. Kalau terus begini, mereka akan kehilangan Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Sumy, Kharkov, Odessa, dan bahkan Nikolaev. Analisis Sachs sendiri, seperti dilaporkan TASS, lebih suram lagi. Dia memprediksi bukan hanya kehilangan kota-kota besar, tapi kehilangan seluruh pesisir Laut Hitam Ukraina yang merupakan urat nadi ekonomi dan jalur ekspor terpenting negara itu. Bayangkan, Ukraina tanpa Odessa, tanpa pelabuhan, tanpa akses ke laut. Ini adalah pemotongan nyawa ekonomi bangsa. Prediksi Sachs menjadi penguat independen bagi narasi Kremlin, bahwa penolakan Kiev untuk bernegosiasi hari ini akan memicu bencana yang jauh lebih besar besok. Kombinasi antara realita pertempuran, 13 kota hilang dalam seminggu, hampir 10.000 tentara gugur, puluhan sistem senjata canggih hancur, dan peringatan politik yang terus bergema dari Moskova, menciptakan gambaran yang nyaris apokaliptik bagi Ukraina. Pertanyaan kritisnya bukan lagi apakah Zelensky akan kehilangan lebih banyak wilayah, tapi berapa luas lagi wilayah yang akan tersapu dalam gelombang serangan berikutnya. Momentum perang telah berayun secara brutal ke arah Rusia. Efektivitas senjata barat seperti HIMARS dan Patriot dipertanyakan melihat tingginya angka kerusakan yang diklaim Rusia. Logistik dan moral pasukan Ukraina diuji di titik terberatnya. Setiap jam tanpa perubahan taktis signifikan atau terobosan diplomatik adalah jam yang menguntungkan mesin perang Rusia. Kota-kota besar di timur dan selatan, Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, bahkan Odessa yang ikonik, kini bukan hanya nama di peta, tapi taruhan langsung dalam permainan strategi yang semakin tidak seimbang. Kesepakatan damai yang mungkin bisa menyelamatkan sebagian wilayah kini terasa semakin menjauh, digantikan oleh bayangan ultimatum penaklukan total yang disampaikan pejabat Rusia. Kesempatan untuk negosiasi dari posisi setara mungkin telah berlalu. Saat palu godam ofensif Rusia terus menghantam tanpa ampun dan koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil menyempit, dunia menyaksikan apakah Ukraina bisa menemukan cara untuk membendung runtuhnya front yang semakin tak terbendung, ataukah kita sedang menyaksikan babak akhir dari konflik yang akan mengubah peta Eropa selamanya. Nasib kota-kota itu dan mungkin nasib Ukraina sebagai negara utuh kini bergantung pada hitungan mundur yang semakin cepat. Sementara itu, Vladimir Putin memainkan jam pasirnya. Setiap menit penundaan berarti 2 hektar wilayah Ukraina lepas. Setiap jam tanpa gencatan senjata berarti 30 hingga 50 nyawa tentara melayang. Setiap hari tanpa kesepakatan berarti satu kota strategis berubah bendera. Kalkulator kekalahan sudah menyala di Moskow. Kehilangan Donbas, tinggal 4 hingga 7 minggu. Jatuhnya Odessa, maksimal 90 hari dan kolaps total akhir tahun 2025. Pasukan Ukraina masih bertahan? Ya, tapi dengan apa? Cadangan personel menipis, senjata canggih hancur lebih cepat dari pengiriman, rasio kerusakan HIMARS adalah 3:1. Bahkan sistem Patriot kini hanya tersisa 8 unit operasional dari awal 22 unit. Lantas apa pilihan Zelensky? Bertahan seperti Azovstal, heroik tapi akhirnya jatuh, atau menandatangani dokumen yang akan mencapnya sebagai pengkhianat sejarah? Kesepakatan damai mungkin hanya tinggal epilog untuk negeri yang dipaksa menyerah oleh hitungan matematika perang yang kejam. Dan di Kremlin, Putin sudah menyiapkan pena untuk menorehkan babak baru sejarah. Novorossiya. Seorang intelijen mengkonfirmasi bahwa gudang amunisi cadangan Ukraina di barat telah dihancurkan Rusia dalam sebuah operasi. Jembatan kereta api strategis di Dnipro Selatan ambruk diterjang rudal. Bahkan, konvoi truk bantuan harus berbelok 400 km karena jembatan penghubung telah hancur.
Akibatnya, pasukan garis depan hanya mendapat 40% jatah amunisi artileri dan 1 dari 3 tank milik Ukraina kini jadi besi tua karena kekurangan suku cadang. Rusia dengan lantang menyatakan bahwa seluruh kendaraan tempur infanteri Bradley milik Ukraina yang dipasok oleh Amerika Serikat telah dihancurkan. Pernyataan tegas ini keluar langsung dari mulut Sergei Chemezov, kepala perusahaan pertahanan Rostec, dalam sebuah wawancara eksklusif yang dikutip oleh kantor berita TASS. Chemezov tak segan menguliti kelemahan kendaraan tempur kebanggaan Amerika itu. Menurutnya, Ivy Bradley sesungguhnya membawa banyak cacat bawaan yang membuatnya menjadi korban empuk di medan Ukraina yang brutal. Kendaraan ini terlalu besar, lambat, dan mudah menjadi sasaran, ujarnya dengan nada tajam. Ia melanjutkan bahwa medan Ukraina yang liar, bergelombang, dan kerap berlumpur telah mempercepat kehancuran kendaraan ini. Alih-alih menjadi pelindung bagi tentara Kiev, Bradley kerap terjebak di ladang basah, menjelma menjadi sasaran sempurna bagi rudal berpemandu dan drone kamikaze Rusia yang memburu dari langit. Chemezov menegaskan, Bradley punya satu kelemahan serius, masalah mobilitas. Mereka sulit bergerak di medan kasar atau ladang terbuka, sering terjebak di tanah padat, dan ukurannya yang besar justru menjadikannya sasaran yang jelas. Apa gunanya perlindungan lebih baik jika tetap hancur? Faktanya, hampir semua unit Bradley yang dikirim ke Ukraina kini telah dihancurkan. Perlu diingat, IFV bukanlah tank, ungkap Chemezov dalam wawancaranya dengan jurnal Razvedchik. Chemezov pun membandingkan ketangguhan kendaraan Rusia dengan produk Amerika tersebut. Ia menegaskan bahwa kendaraan tempur infanteri Rusia seperti BMP-2M dan BMP-3 jauh lebih mampu beradaptasi dengan kerasnya kondisi perang. Kendaraan tempur infanteri harus cepat, lincah, dan mampu melintasi medan sulit serta menyeberangi sungai tanpa perlu jembatan atau jalan. Kendaraan kami mampu melakukan itu, kendaraan Amerika tidak, tandasnya. Chemezov menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali klaimnya. Karena itu, hampir semua Bradley yang dipasok ke Ukraina telah dihancurkan hari ini. Di sejumlah wilayah yang berhasil direbut pasukan Rusia, bangkai-bangkai Bradley yang terbakar dan hancur kini berdiri kaku di pinggir jalan dan lapangan terbuka, dipamerkan bak piala kemenangan, bukan cuma menjadi rongsokan baja, tetapi sebagai pesan kuat. Beginilah akhir dari keangkuhan teknologi Barat di hadapan realitas medan tempur Eropa Timur. Apa itu Bradley? Mengapa Amerika Serikat mengirim kendaraan ini ke Ukraina? Seberapa tangguh sebenarnya Bradley di medan tempur? Bradley bukanlah tank, melainkan kendaraan tempur infanteri atau Infantry Fighting Vehicle alias IFV yang diciptakan oleh Amerika. Kendaraan ini berfungsi untuk mengangkut hingga 7 pasukan ke garis depan, sekaligus menghancurkan tank musuh di medan perang yang ganas. Bobotnya mencapai 30 ton, setara dengan 20 mobil yang digabung menjadi satu. Tubuhnya yang besar, membentang sepanjang 6,5 meter dengan tinggi hampir 3 meter, menjadikannya bagai raksasa logam yang tak bisa bersembunyi dari drone pengintai. Dari sisi persenjataan, Bradley dibekali dengan meriam rantai 25 mm dengan 900 peluru, senapan mesin koaksial dengan 2.200 peluru, serta peluncur rudal anti-tank ganda yang dilengkapi 7 rudal. Kelahiran IFV Bradley berakar dari ketegangan membara di masa Perang Dingin ketika bayang-bayang perang nuklir dan bentrokan raksasa antar blok militer menguasai dunia. Saat itu, militer Amerika Serikat masih bergantung pada kendaraan lapis baja ringan seperti M113 serta berbagai truk pengangkut pasukan. Kendaraan-kendaraan tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai alat transportasi, minim perlindungan, tidak dipersenjatai berat, dan tidak dirancang untuk ikut serta dalam pertempuran di garis depan. Pasukan infanteri Amerika saat itu ibarat dikirim ke ladang pembantaian dengan kendaraan yang nyaris buta dan tuli terhadap amukan senjata modern. Di sisi lain, Uni Soviet telah melangkah lebih maju.
Mereka memahami bahwa di medan perang, pasukan infanteri membutuhkan kendaraan yang bisa mengangkut pasukan serta mampu bertempur berdampingan dengan tank. Maka, pada akhir tahun 1960-an, Soviet memperkenalkan BMP-1, kendaraan tempur infanteri yang revolusioner. Kendaraan ini sudah dipersenjatai dengan meriam otomatis dan peluncur rudal anti-tank, sesuatu yang saat itu belum dimiliki oleh kendaraan sejenis di negara-negara barat. Tak puas sampai di situ, Soviet kembali menyempurnakan dan memodifikasi BMP-1. Maka BMP-2 pun hadir di medan laga, lebih garang, lebih mematikan. Meriam otomatisnya memungkinkan kendaraan ini memburu target di dataran terbuka, hutan belantara, bahkan rawa-rawa sekalipun. Amerika Serikat pun menyadari bahwa konsep lama, angkut pasukan lalu minggir, telah usang dan tak lagi relevan. Medan tempur kala itu menuntut infanteri untuk bergerak cepat dan tahan terhadap serangan. Maka, ketertinggalan itu mendorong Amerika untuk berpacu dengan waktu, merancang dan mengembangkan infantry fighting vehicle versi mereka sendiri. Sebagai hasilnya, setelah melalui serangkaian desain, uji coba, dan perdebatan sengit di kalangan militer maupun parlemen pada akhir tahun 70-an, lahirlah kendaraan tempur Bradley sebagai respons terhadap dominasi kendaraan IFV buatan Soviet di medan perang Eropa. Dan pada tahun 1981, Bradley akhirnya resmi diperkenalkan ke dunia. Namanya diambil dari Jenderal Omar Bradley, tokoh legendaris Angkatan Darat Amerika dalam Perang Dunia II. Debut besar Bradley terjadi dalam Perang Teluk tahun 1991 di bawah komando Jenderal Norman Schwarzkopf saat operasi Desert Storm di hamparan gurun Irak yang membara. Disinilah Bradley membuktikan daya tempurnya yang mampu menghancurkan lebih banyak kendaraan lapis baja. Namun di balik gemuruh kemenangan itu tersembunyi bayangan kelam yang tak kalah mencengangkan, friendly fire atau insiden tembakan kawan. Dengan kata lain, Bradley kala itu memang mampu menghancurkan musuh, tapi tak jarang juga justru menghancurkan temannya sendiri. Sistem identifikasinya belum canggih, dan di tengah kepulan debu, tembakan beruntun, serta komunikasi yang kacau, membedakan antara kawan dan lawan, bukanlah perkara mudah. Momen tragis itu pun menjadi pelajaran mahal. Sehingga setelah Perang Teluk usai, Amerika Serikat bergerak cepat melakukan serangkaian modifikasi. Tahun 1995, lahirlah varian baru, Bradley M2A2 ODS. Dilengkapi dengan sistem navigasi GPS, sensor penglihatan malam yang lebih canggih, serta perangkat komunikasi yang lebih aman, Bradley versi ini bertransformasi menjadi mesin tempur yang lebih presisi, siap menghadapi ancaman masa depan tanpa mengulang luka yang sama. Memasuki awal milenium baru alias tahun 2000-an, Amerika mengerahkan Bradley dalam Perang Irak yang terjadi sejak tahun 2003 hingga tahun 2011. Di bawah langit gurun yang sama, tetapi dalam medan pertempuran yang jauh berbeda, Bradley dikerahkan secara masif dalam pengepungan Baghdad, serta dalam operasi-operasi sengit di Fallujah, Ramadi, Mosul, dan kota-kota lain yang berubah menjadi ladang pertempuran brutal. Namun, pertempuran urban membawa tantangan yang tak pernah sepenuhnya dibayangkan oleh para perancang Bradley. Di lorong-lorong sempit kota, di jalan-jalan berlubang dan reruntuhan beton, Bradley menghadapi musuh yang tak kasat mata, yaitu IED atau Improvised Explosive Device, yakni bom pinggir jalan yang ditanam dengan cerdik oleh para mujahidin Irak. Tak hanya itu, RPG atau Rocket Propelled Grenade juga menjadi mimpi buruk berikutnya. Di antara gedung-gedung tinggi dan reruntuhan yang gelap, RPG melesat dari jendela dan atap, menghantam sisi-sisi Bradley yang mulai menunjukkan kelemahannya. Ledakan demi ledakan meninggalkan luka parah pada banyak unitnya, memaksa militer Amerika untuk segera bertindak. Maka lahirlah gelombang upgrade besar-besaran. Lapisan baja tambahan, sistem perlindungan aktif, perisai anti-RPG, serta perbaikan pada suspensi dan daya tahan sasis. Bradley berevolusi menjadi raksasa baja yang lebih berat, lebih terlindungi, sekaligus lebih lambat. Ia seolah menjadi benteng bergerak yang membawa pasukan Amerika menembus badai urban dengan segala risikonya.
Dan seiring waktu berjalan, bayang-bayang kritik mulai menghantui sang monster baja. Di tengah perubahan lanskap peperangan modern, sejumlah jenderal mulai meragukan apakah kendaraan seberat dan sebesar Bradley masih relevan di masa depan. Salah satu suara paling lantang datang dari Jenderal Eric Shinseki, sosok visioner yang melihat bahwa masa depan medan tempur tak lagi semata-mata ditentukan oleh ketebalan baja, melainkan oleh kecepatan, fleksibilitas, dan mobilitas. Di hadapannya, konsep Bradley tampak terlalu berat, terlalu lambat, dan terlalu besar untuk manuver kilat yang diimpikan dalam doktrin peperangan modern. Dari gagasan itu, lahirlah Project Ambitious, Future Combat Systems atau FCS, sebuah visi revolusioner yang hendak menggantikan kendaraan tempur lama, termasuk Bradley, dengan armada kendaraan ringan, cepat, berteknologi canggih, dan saling terhubung dalam jaringan tempur digital. Akan tetapi, kenyataannya, proyek ini pun justru terjerat oleh kompleksitas teknologi, anggaran yang membengkak, serta ketidakpastian strategi. Pada tahun 2009, setelah menelan dana miliaran dolar, FCS dibatalkan. Ambisi masa depan itu runtuh di meja birokrasi Washington. Tak lama berselang, upaya pengganti kembali digulirkan melalui program Ground Combat Vehicle atau GCV. Kendati demikian, lagi-lagi, proyek tersebut kandas sebelum melangkah jauh. Biaya tinggi, prioritas politik yang bergeser, serta perkembangan ancaman baru membuat GCV berakhir sebelum sempat membuktikan diri. Dan di tengah segala kegagalan itu, Bradley tetap bertahan. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia tanpa celah, tetapi karena belum ada yang benar-benar mampu menggantikannya. Hingga hari ini, monster baja Amerika itu masih terus berdinas, bertransformasi, dan kembali diuji. Kali ini di medan tempur yang paling brutal, Ukraina. Tahun 2023, sejarah kembali berulang. Amerika Serikat sekali lagi mengandalkan kebanggaan lamanya, IFV Bradley, untuk menopang pertahanan sekutunya. Medan perangnya bukan lagi Irak atau Kuwait, melainkan dataran berdarah Ukraina, di jantung konflik paling brutal di Eropa. Sekitar 300 unit Bradley dikirim melintasi Samudra Atlantik ke tangan pasukan Kiev sebagai bagian dari dukungan militer besar-besaran Washington terhadap Ukraina. Yang dikirim bukan varian sembarangan, melainkan M2A2 Bradley ODS SA, varian yang pernah ditingkatkan untuk menghadapi tantangan gurun Irak dalam operasi Desert Storm. Mesin-mesin baja ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, daya tembak, dan mobilitas bagi infanteri Ukraina dalam menghadapi gempuran brutal pasukan Rusia. Namun, tanah Ukraina menyajikan tantangan yang sama sekali berbeda. Lumpur hitam, ladang basah, dan parit-parit lebar menjadi perangkap alami bagi kendaraan seberat 33 ton ini. Bradley berkali-kali terperosok, kesulitan menyeberangi medan lunak, dan kesulitan bermanuver lincah di lahan terbuka yang tidak memberi banyak ruang perlindungan. Celakanya lagi, di era peperangan modern, ancaman datang bukan hanya dari garis depan, tetapi dari langit. Drone kamikaze Lancet milik Rusia beroperasi secara presisi dari udara, mengintai, memburu, lalu menghantam Bradley dari sudut yang paling mematikan, bagian atas kendaraan, tempat di mana lapisan bajanya paling tipis. Belum lagi rudal berpemandu top attack seperti Javelin, yang meski dibuat oleh Barat, kerap dipakai balik dalam perebutan senjata atau oleh serangan sabotase. Mesin baja yang dahulu berjaya di gurun pasir kini dipaksa menari di atas tanah basah Eropa Timur. Dan kali ini, ia menemukan lawan yang jauh lebih cerdik, jauh lebih canggih, dan jauh lebih kejam. Bradley juga harus berhadapan dengan musuh alam yang tak kalah mematikan, yaitu cuaca dingin Ukraina yang brutal. Ketika suhu menukik jauh di bawah nol, medan tempur berubah menjadi lautan es yang licin dan salju yang menebal hingga lutut. Dalam kondisi inilah, kelemahan Bradley kembali terungkap. Mesin diesel Cummins VTA90-3T bertenaga 600 HP yang selama ini menjadi jantung kekuatan Bradley mulai menunjukkan batas kemampuannya. Dipadukan dengan transmisi HMPT 500-3, kendaraan ini kesulitan menembus gumpalan salju yang mengeras, tak sanggup mendaki medan beku yang licin, dan kerap terjebak di celah-celah es. Bahkan, CNN sempat melaporkan ketidakpuasan yang disuarakan oleh para komandan Ukraina sendiri.
mereka mulai meragukan keandalan Bradley di musim dingin Eropa Timur, di mana suhu dingin yang ekstrem menuntut kendaraan tempur bukan hanya tangguh di medan, tetapi juga tahan menghadapi kerasnya alam. Kerugian demi kerugian pun tak terhindarkan. Pasukan Ukraina kehilangan sebagian besar Bradley saat melakukan serangan balik ke arah Zaporizhia pada musim semi tahun 2023, terutama dalam pertempuran sengit di sekitar Malatokmachka. Disinilah gelombang kehancuran itu memuncak. Lebih dari 17 unit Bradley dihancurkan hanya dalam satu pertempuran. Ledakan demi ledakan, drone kamikaze yang mengintai tanpa henti, serta serangan artileri presisi Rusia menebar mimpi buruk bagi monster baja Amerika. Tahun 2024, Ukraina kembali mencoba mengguncang pertahanan Rusia dengan sebuah operasi berani penetrasi ke wilayah Kursk. Bradley, sang raksasa baja Amerika, kembali menjadi ujung tombak dalam misi ini. Namun, medan tempur sekali lagi memperlihatkan sisi kejamnya. Di balik setiap pohon, setiap gundukan tanah, dan setiap reruntuhan, pasukan Rusia telah menyiapkan perangkap kematian. Ketika Bradley mencoba menembus garis pertahanan Rusia, maka rentetan artileri presisi, rudal anti-tank Kornet, drone kamikaze Lancet, serta ranjau-ranjau anti kendaraan menghantam beruntun. Dalam hitungan jam, banyak unit Bradley hancur, terbakar atau tertinggal, ditinggalkan oleh pasukan Ukraina yang terpaksa mundur di tengah gempuran. Kursk pun berubah menjadi ladang kematian baja, di mana puluhan kendaraan Amerika yang pernah digadang sebagai simbol keunggulan teknologi Barat, kini membara di bawah langit kelabu perbatasan Rusia. Tragedi yang menimpa Bradley tak berhenti di sana. Selama 1 tahun terakhir, Donetsk menjadi saksi bagaimana kendaraan tempur infanteri ini perlahan-lahan dikikis habis oleh gelombang serangan Rusia yang semakin brutal. Di wilayah dengan jalan-jalan sempit, desa-desa padat, dan hutan-hutan tipis, Bradley kehilangan keunggulannya dalam mobilitas. Ia menjadi sasaran empuk bagi konsentrasi senjata anti-tank Rusia yang menunggu di setiap sudut yang siap menyergap kapan saja. Bukan karena sistem persenjataannya kurang mematikan, bukan karena pelindung bajanya lemah, tetapi karena peperangan modern telah berubah menjadi medan berburu yang kejam, di mana teknologi Barat pun kini dipaksa menghadapi batas kemampuannya. Waktu terus berlalu dan perlahan-lahan, narasi tentang kegagalan Bradley di Ukraina kian nyaring bergema, bukan hanya di ruang propaganda, tetapi juga di panggung diplomasi dan opini publik internasional. Media Rusia, pejabat militer Moskow, hingga akun-akun di media sosial berlomba-lomba memamerkan bukti-bukti kehancuran kendaraan tempur Amerika itu sebagai simbol supremasi militer Rusia atas teknologi Barat. Di sejumlah wilayah yang berhasil direbut pasukan Rusia, bangkai-bangkai Bradley yang terbakar dan hancur kini berdiri kaku di pinggir jalan dan lapangan terbuka, dipamerkan bak piala kemenangan. Bukan cuma menjadi rongsokan baja, tetapi sebagai pesan kuat. Beginilah akhir dari keangkuhan teknologi Barat di hadapan realitas medan tempur Eropa Timur. Berdasarkan data open source yang dikumpulkan oleh Oryx dan sejumlah pengamat pertahanan independen, hingga pertengahan 2025 tercatat setidaknya 162 unit Bradley telah hilang dari medan perang. 85 unit dihancurkan secara total, 67 unit rusak berat atau ditinggalkan, 10 unit berhasil direbut dan kini dikuasai oleh pasukan Rusia. Angka-angka ini menjadi pil pahit bagi reputasi kendaraan tempur yang pernah disebut sebagai salah satu IFV terbaik di dunia. Apa yang dulu dibanggakan sebagai keunggulan superioritas militer Amerika, kini perlahan berubah menjadi simbol luka dan kegagalan di tengah kerasnya peperangan abad ke-21. Tak mengherankan jika pada akhirnya, seperti yang ditegaskan Kepala Perusahaan Pertahanan Rostec Sergei Chemezov, medan Ukraina telah menjadi kuburan bagi Bradley. Baja Amerika yang pernah dibanggakan kini teronggok tak berdaya. Dihancurkan oleh lumpur, salju, dan rudal-rudal Rusia.